seumpamanya pian berniat lagi mengambil banyu berniat, pas sudah membasuh wajah kada berniat, nah maka wudunya tidak sah. Atau pian berniat pas membasuh tangan. Kalau kita ketika mau berwudu pertama kali kita basuh apa? Tangan. Nah, berniat nawaitul wudu ala rafil hadis asghar fardhillah taala ketika membasuh tangan. Nah, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya. Apa maksudnya fardu wudu? Maksudnya fardu wudu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ketika wudu. Apabila sampai meninggalkan satu aja dari 6 ini, meninggalkan satu dari fardu wudu, maka wudunya tidak sah. Jawabannya fardu wudu ada 6, yaitu yang pertama niat. Kapan niatnya? Itu nanti akan dijelaskan di nomor 60 nanti. Yang kedua membasuh wajah. Nanti akan dijelaskan mana batasan wajah, apa aja yang wajib dibasuh di wajah. Apakah selama ini kita wudu sudah sesuai dengan kewajiban dalam membasuh wajah? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi dari sini sampai sini. Nanti ada tekniknya nanti. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima habis kepala biasanya apa kita? Nah, sebelum kaki apa? Telinga. Kenapa kada ada tulis di sini telinga? Nah, telinga itu wajib ke sunnah? Sunnah. Jadi telinga itu bukan daripada membasuh telinga itu bukan daripada rukun wudu. Jadi seumpamanya kita wudu kada membasuh telinga, nah maka wudunya tetap sah, tapi tidak mendapatkan yang namanya kesempurnaan wudu. Seperti kita sebutkan di sebelumnya, di nomor berapa ini? Di nomor 58, bahwasannya orang yang menyempurnakan wudunya maka akan diampuni dosanya yang akan datang dan yang akan telah lalu. Diampuni semuanya. Tapi buat siapa? Buat orang yang menyempurnakan wudu. Membasuh telinga berapa kali? 9 kah? Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Mata kaki kalau mungkin kada mungkin mangkat bantis ke sini. Jadi dari ujung sampai mata kaki, dari ujung jari ini sampai mata kaki. Nah, ada juga yang berkuku panjang, ada kuku yang panjang-panjang itu. Nah, di bawah kuku itu harus kena air. Nah, karena itu apabila dipotong, maka itu termasuk daripada bagian zahirnya, bagian luarnya. Jadi itu juga wajib dikenakan air ketika berwudu. Nah, dan yang keenam, yang terakhir adalah tertib. Tertib itu berurutan. Yang pertama membasuh berniat dulu. Nanti ada waktunya membasuh niat. Harus setelah itu apa? Membasuh tangan. Setelah membasuh tangan apa? Mengusap kepala. Itu harus berurutan. Tidak boleh kita tangan dulu, baru muka, baru batis, baru kepala. Nah, itu tidak boleh. Fardu itu tadi yang pertama apa? Nih, ya. Nah, nomor 60 dibahas bagaimana tata cara berniatnya. Seumpamanya pian berniat, lagi mengambil banyu berniat. Nah, pas sudah membasuh wajah kada berniat, nah maka wudunya tidak sah. Atau pian berniat pas membasuh tangan,
Kita kalau ketika mau berwudu pertama kali kita basuh apa? Tangan. Nah, berniat nawaitul wudu ala rafil hadis asghari fardhillah taala ketika membasuh tangan. Nah, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya. Baik. Lalu apabila tempatnya itu, nah di sini jawabannya ketika air mulai mengenai wajah. Nah, jadi kita mengambil air, ini air seumpamanya. Ketika kita menumpahkan air pertama kali mengenai wajah kita, langsung kita benar. Nah, gitu. Jadi pertama-tama kita ambil air dulu. Ketika kita menumpahkan air ke wajah kita, air kena ke wajah kita, kalau pertama kali air kena, mulai berniat langsung ke situ. Atau kalau mau tidak sulit pakai bahasa Indonesia, nah ini sudah ada Indonesianya bro. Aku berniat melakukan wudu karena Allah Ta'ala, itu bisa. Atau kan tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jerman, pakai aja bahasa Jerman. Yang penting niat dulu. Nah, jadi ketika ini berniat, ketika pertama kali air mengenai awal wajah, nah, maka di situ tempatnya berniat. Ketika air mulai mengenai wajah, berniat di dalam hati dengan niat seperti aku berniat melakukan wudu fardu karena Allah Ta'ala. Atau niat yang lain, aku berniat mengangkat hadas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stop. Jangan dimatikan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 76 ada 4 hal yang wajib dipelajari oleh seorang mukallaf seperti kita. Yang pertama, belajar kandungan pengertian dari 2 kalimat syahadat. Yang kedua, belajar ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, belajar ilmu fikih seperti wudu dan sholat. Dan yang keempat, belajar tentang obat penyakit hati seperti hasad, riya, dan lain-lain. Kabar gembiranya untuk para sahabat, semuanya yang saya jelaskan tadi ada di dalam kitab Anwarul Mubarakah ini. Segera miliki dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.